Selalu ada hikmah. Kita masih lanjut ngobrol sama Kak Dinda ini, Masya Allah. Yang semangatnya luar biasa. Dan udah naklukin beberapa gunung. Dan tadi lagi menargetkan 3S. Tapi izin kalau bertanya, penasaran. Itu benar naik gunungnya ngerangkak? Iya, ngerangkak. Kotor kena tanah bajunya? Iya kok. Nah kebetulan tuh emang nggak sesuai di luar prediksi sih kalau yang perahu ini. Jadi kan naik gunung perahu itu lewat via Patak Banteng ya kok. Iya. Nah itu tuh tadi cerah banget kok. Tadinya? Cerah dari awal sampai pertengahan itu cerah. Tiba-tiba hujan. Oke. Terus emang itu pertama kali aku hujan. Terus aku sempat nanya temanku, bisa gak ya kak gitu kan. Terus kayak bisa. Untungnya teman aku kayak support, terus, kayak bisa kok, ya, bisa gitu. Tenang, pasti dijagain kok, gak bakal kenapa-napa gitu kan. Berapa orang waktu itu naik? Banyak, ada kurang lebih mungkin 14-15 orang. Oh, gabung sama yang pada pengen naik juga. Iya. Tapi jadi kenal di situ. Iya, jadi punya teman gitu, teman baru. Nah, terus kalau naik kayak sama ikut open trip tuh aku pasti selalu bilang ke teman-teman kayak duluan aja nggak apa-apa, jangan nungguin aku. Nanti aku dijagain sama ini Kak Donger gitu. Iya aja, biar apa kalian jangan gak enakan lah ya. Iya, gak apa-apa, terusin aja. Iya. Akhirnya juga jadi perlu waktu lebih lama dong ya, Bel? Iya, benar. Terus kan gitu. kalau sambil ngerangkak ketemu ular, ketemu hewan-hewan apa? Kalau aku sih kalau setiap naik gunung selalu berpikir, nggak pernah ada perpikiran tuh kayak antar ketemu hewan gimana ya, antar ini gimana ya, longsor ya, ini gimana ya. Nggak ada sih, kalau aku sebisa mungkin usahain kayak mikirnya kayak selalu positif, kayak yang penting sampai atas selamat, sampai bawah juga harus selamat gitu. Iya, dan ini nyampe TV sekarang. Iya, untungnya selamat mama juga nge-support sih kok. Mama kayak apapun yang aku lakuin mama nge-support, karena emang pernah aku juga dilarang-larang gitu gak pernah? Karena aku juga yakinin mama sih kayak kalau ada yang ngelakuin ini pasti ada bisa, tapi kalau nggak bisa nggak bakal ngelakuin ini gitu. Apa rasanya pertama kali naik ketika ngelihat di atas? Seneng banget. Seneng kayak wow bagus banget ternyata. Dan enaknya di gunung ketemu orang-orang baru, karena kan kalau trekking ketemu orang kayak mereka nyemangatin gitu. Kayak seru gitu. Dan itu semua akhirnya aktif dibagikan di medsos. Iya. Bikin apa aja? IG, TikTok? IG sama TikTok aja sih. TikTok. Apa kontennya biasanya tentang apa aja yang di-share di medsos? Kalau konten awal-awal kayak tentang kegiatan sosial aku, terus olahraga, terus juga masak, terus masak juga. Iya, naik gunung, terus juga random aja sih kok gitu. Masya Allah. Respon orang gimana pada komen-komennya? Alhamdulillah lebih banyak positif daripada negatif. Iya. Banyak sih yang bilang ngapain sih, mending ke masjid aja gitu, atau mending di rumah aja rebahan, atau ada lagi yang ntar nyusahin orang lah, inilah itu. Ngaji juga, cuman kan gak harus di-share ya. Iya. Yang kegiatan ini bisa motivasi, itu di-share. Kan gak 24 jam kita diliatin orang. Iya. Masya Allah. Dan yang paling memotivasi untuk tadi ya, bikin damai dengan diri sendiri, terima takdir Allah. Siapa? Atau mama kah? Atau yang paling menguatkan? Ada nasihat apa gak yang paling teringat, yang paling menguatkan? Mama bilang dari beliau kayak jangan pernah malu, kamu itu sebenarnya sama aja sama semua orang. Gitu. Emang cuma beda di kondisinya aja gitu. Kan Allah ngasih kamu kelebihan, berarti Allah tahu nih kamu mampu ngelewatinnya gitu. Dan ini bukan kekurangan ya. Spesial, kekhususan. Iya. Ya. Dan karena yang lain gak mampu, makanya diujikannya kepada yang mampu yang lebih hebat. Iya. Dan karena ujiannya lebih berat, maka pasti ke surga Allahnya juga pasti lebih gampang. Amin. Kalau nyampe pun pasti tempatnya beda demi Allah. Amin. Apa fase paling berat yang pernah Kak Dinda laluin dalam hidup? Fase terberat itu paling pada saat berdamai sama diri sendiri sih, kok itu berat banget. Itu mungkin susah waktu banget. Kapan ya? Waktu SMP, SMP. Waktu SMP. Itu sempat berat banget, kayak dari yang gak berani ketemu orang gitu. Iya. Soalnya kan kadang ada yang ngeliat tuh aneh gitu. Kadang kalau aku keluar, aku kan suka pernah waktu SMP keluar sendiri. Terus kayak orang ngeliatin aku dari atas sampai bawah gitu dengan tatapan yang kayak sinis gitu. Terus kadang kayak aku sapa, kalau kayak halo kak, aku gituin. Terus kadang aku tanya kenapa kak gitu. Cuman mereka ada yang buang muka, terus ada yang bilang nggak apa-apa. Maksud aku oke lah mereka seperti itu, ke aku nggak apa-apa. Cuman diusahakan ke orang lain jangan. Kalau emang penasaran nggak apa-apa, ditanya baik-baik aja. Kayak permisi kak mau nanya boleh nggak gitu.
Pasti kan Iya. kalau orang itu jawabnya nanyanya sopan atau apa, kita jawabnya juga enak. Iya, Gitu. daripada ya lirikan-lirikan Kadang tajam ada yang menyayat sampai hati. gini, sampai nengok kepalanya. Ya Kenapa? Allah. Emang mungkin mereka baru pertama kali, cuman Eh, alangkah lebih baiknya mungkin kalau emang mau ngebantuin pun, Kak mau dibantu apa enggak gitu. Ya Gak kan, apa-apa, tanya oke. baik-baik aja gitu. Semua juga gimana bahasa enak ngobrolnya. Ya, Aku tahu alhamdulillah. banget dan aku yakin semua kita para difabel itu gak mau dikasihanin gitu. Aku Iya, juga iya. yakin banget mereka tuh kalau udah ngelakuin sesuatu berarti mereka bisa gitu. Kalau memang mereka nggak bisa, pasti mereka akan minta tolong Iya kan? atau tidak melakukan itu. Iya, Masya Allah. Ini perlu banget sih didengar sama orang-orang yang mungkin di luar sana ya. Jadi ya kita ngerasa empati tentu itu kebaikan. Iya, benar. Tapi mereka sendiri juga ya luar biasa ya. Amat sangat pengen berjuang sebisa mungkin, semampu mungkin. Gak pengen ngerepotin yang lain, Masya Allah. Iya. Ya, nah ini masih banyak obrolan akan kita tanyakan lagi ke Kak Dinda. Tapi jeda dulu sebentar, tahan dulu. Ya kalian jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah.